Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nur Aziza. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang tanggapan saya mengenai argumentasi Bapak Rocky Gerung berkaitan dengan Pancasila. Untuk pernyataan yang pertama, mengenai bahwa Pancasila bukan merupakan hasil keputusan atau kesepakatan nasional. Dari sejarah terbentuknya Pancasila, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa Pancasila itu hadir dan lahir berdasarkan gagasan atau hasil pengumpulan pemikiran pendiri negara yang disampaikan ketika sidang BPUPK yang pertama kali, di mana dari gagasan tersebut disimpulkan, kemudian dikoordinasikan bersama-sama dan dirumuskan sila-sila dalam Pancasila yang sudah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan konsep nasional. Pancasila juga hadir dan lahir sebagai konsensus melalui kesepakatan dan keputusan bersama, di mana Pancasila sebagai ruang untuk mencapai cita-cita dan juga tujuan yang sama. Lalu untuk pernyataan yang kedua berkaitan dengan tatanan atau urutan Pancasila yang dibalik, di mana sila pertama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila terakhir atau kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan susunan atau urutan sila dalam Pancasila juga sudah diatur dan disesuaikan dengan tatanan sebagaimana mestinya, di mana sila pertama merupakan ketuhanan yang Maha Esa, di mana nilai ketuhanan ini merupakan nilai dasar, nilai pokok, nilai yang menjadi pijakan kita dalam menjalani nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kemusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Jadi rasanya tidak mungkin jika kita bisa melakukan nilai-nilai kemanusiaan, permusyawaratan, kemudian persatuan maupun keadilan dengan benar tanpa dilandasi dengan adanya nilai ketuhanan. Selanjutnya, berkaitan dengan pernyataan bahwa setiap sila dalam Pancasila ini bukan asli dari Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, menurut saya setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sebenarnya sudah ada dan tertanam di dalam diri masing-masing individu dan juga sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kelima sila yang ada ini dalam Pancasila itu bukan hanya ide atau pemikiran yang baru saja lahir atau baru saja muncul, tetapi sudah ada sejak dulu atau sudah tertanam dalam diri masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana nilai-nilai tersebut itu kemudian diatur, dirangkai, diberi logo, dan kemudian dirumuskan menjadi identitas bangsa yang kemudian disebut dengan nama Pancasila. Jadi menurut saya setiap sila dalam Pancasila itu asli dari Indonesia. Hanya saja dalam proses pengembangan, kemudian branding dan brandnya itu juga dipengaruhi oleh berbagai pemikiran yang ada. Karena pada dasarnya Pancasila itu kan bersifat dinamis, jadi dia itu bisa relevan berdasarkan dengan perkembangan zaman, perkembangan yang sudah ada. Tetapi juga bisa bersifat statis, di mana dalam kebebasan berpikir, bertindak harus tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dari Pancasila. Kemudian berkaitan dengan video yang kedua tentang pernyataan bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Berdasarkan pemahaman yang saya ketahui bahwa setiap sila dalam Pancasila itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Seperti pada penjelasan bahwa nilai ketuhanan itu menjadi dasar atau nilai pokok, nilai utama yang mendasari kita untuk bisa menerapkan nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawaratan, dan juga nilai keadilan. Jadi, kita juga harus bisa menyeluruh dalam memahami, menerapkan, dan juga memaknai setiap sila Pancasila. Tidak boleh hanya parsial atau sebagian saja, atau membuang sebagian sila yang lain. Karena makna setiap butir atau sila dalam Pancasila itu saling berkait atau saling terhubung satu dengan yang lainnya. Di mana Pancasila itu sendiri itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana kita bisa menyebut sebagai Pancasila jika dia itu memuat 5 sila ini, jika tidak bisa dikatakan sebagai Pancasila. Di mana setiap sila memiliki kedudukan atau prioritas sendiri-sendiri. Seperti halnya
dalam tingkatan sila Pancasila, semakin pertama, semakin tinggi kedudukan, maka semakin prioritas, di mana segala sesuatu yang prioritas itu harusnya didahulukan. Ibarat dalam menjalani kehidupan, kita melakukan ikhtiar dulu, usaha, kemudian berdoa, baru namanya pasrah atau tawakal. Begitupun dengan Pancasila, Anda tidak bisa langsung menerapkan sila atau nilai kemanusiaan baru kemudian ketuhanan, atau menerapkan sila kemanusiaan tanpa memaknai atau memahami nilai ketuhanan. Karena adanya manusia juga itu karena adanya Tuhan, dan adanya manusia untuk bisa menjalankan perintah dari Tuhan. Jadi menurut saya dapat dikatakan bahwa ateisme ini bisa juga ditangkal atau dicegah dengan melalui penataran atau penguatan ideologi dalam Pancasila. Kata terakhir dari saya bahwa saya berterima kasih terhadap gagasan atau pemikiran yang telah disampaikan oleh Bapak Roky Gerung. Di samping itu kita juga harus bisa menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis dan juga rasional dalam menanggapi setiap pendapat atau gagasan yang ada. Karena sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, kita juga tidak boleh secara mentah-mentah atau secara mudah menerima tanggapan atau pemahaman dari orang lain, tapi kita juga harus bisa memahami, mengkaji lebih dalam, memaknai itu agar tidak terjadi salah paham dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.